Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, selamat Advent dan Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 16. Demikian dikatakan. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Indah sekali firman ini, singkat tapi betul-betul pengakuan iman yang maha dahsyat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siang dan malam adalah kepunyaan Tuhan. Itulah tema yang kita ambil pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats kita Mazmur 74 sebenarnya merupakan bagian dari doa panjang pemazmur. Saat itu umat Allah sedang berada dalam keadaan terpuruk dan tertekan, terutama setelah bait suci dihancurkan oleh musuh mereka. Mereka sangat menderita dan seakan-akan berada dalam kegelapan yang paling gelap. Pemazmur memohon dengan sungguh-sungguh serta berdoa agar Tuhan segera bertindak, menolong dan memulihkan umatnya. Dalam nats kita, pemazmur mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa atas siang dan malam. Dialah pencipta segala sesuatu, termasuk matahari dan benda-benda penerang lainnya. Benda-benda yang lain yang ada di bumi ini, semua ada di tangan Tuhan. Pemazmur ingatkan akan kemahakuasaan Allah kepada bangsa Israel, bahwa jika ada yang terjadi sekarang penderitaan dan bait Allah dihancurkan, ingat bahwa semua ada di tangan Tuhan. Dia mampu mengatur semuanya itu untuk mengembalikannya kembali seperti biasa. Tapi itu bisa terjadi dibiarkan, membuat kita berefleksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Mazmur 74 ayat 16 jelas menandaskan bahwa punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah membaca salah satu buku mata-mata CIA. Buku ini membahas efek aneh yang kita derita saat kita kekurangan sinar matahari selama berbulan-bulan. Dr. Michelle Teren dan Jamie Rifkin menulis, selama perang dingin dengan Rusia, pesawat pengebom B-52 yang membawa rudal nuklir akan terbang melintasi Greenland, Islandia, Swedia, Finlandia, dan Rusia. Dan mereka harus mengisi bahan bakar di udara. Terkadang tetap berada di udara selama berhari-hari. Ada dua fenomena psikologis utama yang menyebabkan kelelahan bagi pilot dan awaknya. Pertama, kurang tidur. Dan kedua, gangguan ritme sirkadian atau jam tubuh internal. Karena itu, dokter Angkatan Udara menulis protokol yang mengharuskan pilot untuk terbang di atas awan dalam waktu lama, sehingga tubuh dan pikiran mereka dapat menyesuaikannya dengan baik. Tanpa periode penyesuaian ini, karena kekurangan cahaya dan sinar matahari, seluruh awak dapat berubah menjadi robot tanpa pikiran. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, matahari adalah salah satu sumber energi bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan matahari dan benda penerang lainnya untuk memisahkan siang dan malam.
Tapi di balik semua kebutuhan kita, Allah juga mengetahui resiko yang dihadapi dunia yang penuh kegelapan. Karena belas kasihannya, Ia mengirimkan Sang Terang sejati untuk menerangi hati dan memberikan cahaya kehidupan bagi kita. Maka Yohanes Pembaptis menyaksikan terang itu datang ke dunia. Dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Seperti tubuh yang tidak menerima sinar matahari, demikianlah tubuh rohani kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya saat kita menjauhkan diri dari Kristus Sang Terang sejati itu. Wajah Kristus sering tersembunyi oleh tekanan dan aktivitas kesibukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagi pemazmur, dia tidak mau tertekan dan tidak mau menyerah. Ia memilih untuk bertekuk lutut serta berdoa memohon kepada Allah, Sang Penguasa dan Pencipta segala-galanya, dalam situasi tergelap sekalipun di hidupnya. Karena Tuhanlah terang sejati bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah terang dunia, karena Dia mengatakan, "Akulah terang dunia." Tidak akan ada yang berjalan dalam kegelapan kalau aku ada di sana. Karena Dialah terang sejati, satu-satunya terang yang mampu mengalahkan kegelapan yang melingkupi hati, pikiran, kehidupan dunia ini dan keberdosaan kita. Karena itu bersyukurlah, karena terang sejati, jangankan bulan, jangankan matahari, terang sejati Sang Kristus pun adalah di tangan Allah. Seperti kapal yang bercahaya di tengah kegelapan lautan, manusia yang penuh dosa, Dia mengutus Kristus datang sebagai terang dunia, menyelamatkan kita dari kegelapan kekal. Kedatangannya Sang Juru Selamat seperti sinar matahari yang menembus cakrawala sejarah manusia. Tanpa terang Yesus, kita tidak akan dapat melihat Allah. Maka di tengah pergumulan dan beratnya hidup ini, kita perlu belajar untuk tetap menyadari bahwa terang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan selalu ada bersama kita jika kita selalu bersekutu dengannya. Selamat menjelang hari Natal, selamat berjuang, selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan akan kuasa Tuhan yang memegang kendali atas matahari dan sinar terang. Semua itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu ketika kami menikmatinya, berarti kami menikmati karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Seharusnya kami bersyukur atas semua kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, baik siang ataupun malam. Karena tidak ada siang dan malam tanpa Tuhan yang mengendalikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan di tengah kegelapan kehidupan kami setiap hari. Supaya kami selalu melihat terang dan berjalan di dalam terang Tuhan, yaitu firman-Mu. Terima kasih berkati kami hari ini bersama anak kami, anak cucu kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, biarlah terang Tuhan menyinari kehidupan kami, rumah tangga ini. Agar kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menghadapi segala tantangan dalam keberanian karena kami ada bersama Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang mengatakan kepada Yesus, namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu kami percaya dengan Immanuel Kristus, Allah selalu beserta dengan kami. Dengan itu kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.